Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, Shalom. Kita bersyukur saat ini disatukan Tuhan dalam doa Rosario malam ini. Ya, doa Rosario yang juga spesial ya, karena ini bulan Mei, bulan Maria, tetapi juga sekaligus dalam hari-hari ini kita sedang melakukan novena Pentakosta. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bersama Maria di ruang atas menantikan Roh Kudus. Jadi pengajaran ini memang kemudian saya ambil dari sebuah perenungan untuk persiapan peresmian Karis Internasional. Jadi merupakan tulisan dari seorang kardinal yang ditunjuk untuk menjadi moderator pembaharuan karismatik Katolik, yaitu Kardinal Raniero Cantalamessa OFM Kapusin. Jadi memang Karis ini ya hanya sebagai pengetahuan sebagai badan internasional pembaharuan karismatik Katolik internasional yang diresmikan pada Pentakosta 2019. Memang selama ini dalam beberapa dekade memang pembaharuan karismatik Katolik dalam gereja Katolik ini ada dua badan internasional koordinasi, yaitu kemudian Catholic Fraternity dan juga ICRES. Tetapi kemudian oleh Paus Fransiskus kemudian memberikan suatu wacana supaya dua badan internasional pembaharuan karismatik Katolik ini dilebur menjadi satu, yang kemudian menjadi Karis. Dan kita akan belajar bersama dari Kardinal Raniero Cantalamessa ini, bagaimana kita lihat peranan Bunda Maria yang mendampingi para rasul di ruang atas. Sebelumnya mari kita baca bersama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 13 sampai 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita membaca bagaimana Bunda Maria dan para rasul mempersiapkan diri untuk menerima janji dari Tuhan Yesus, yaitu akan turunnya Roh Kudus, mungkin kalau kita baca kitab suci ini secara lurus-lurus, orang bisa salah persepsi ya, yaitu ketika kemudian dikatakan dalam kitab suci ini, jadi para rasul telah disebut lebih awal pada ayat 13, lalu berikutnya disebut juga ya perempuan-perempuan lain yang juga berdoa bersama dan juga Maria ibu Yesus. Suatu persepsi yang mungkin bisa timbul bahwa seolah-olah Maria hadir ya seperti perempuan-perempuan lainnya. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat Bunda Maria disebut di sini dalam teks kitab suci ini sebagai Maria ibu Yesus, maka segala persepsi seolah-olah Maria itu bersama dengan wanita-wanita lain ini langsung kemudian menjadi sirna ya. Karena apa? Ada gelar yang tidak terbantahkan karena ini suatu fakta, yaitu Maria sebagai ibu Yesus atau Bunda Allah. Kemudian ini mau menyatakan ya, Bunda Maria hadir di ruang atas bersama para rasul ini juga memiliki peranan secara khusus di ruang atas. Dia hadir secara khusus juga karena sebagai ibu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang kita renungkan apa arti Maria, ibu Yesus, yang hadir di ruang atas bersama para rasul untuk menanti janji Tuhan yang akan mengutus turunnya Roh Kudus. Kalau kita boleh mau merenungkan, sebenarnya di sini punya arti yang sangat penting. Artinya apa?
bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan segera datang dan turun pada hari Pentakosta adalah Roh Putra dari Bunda Maria, yaitu siapa? Roh Kristus sendiri. Jadi Roh Kristus sendiri, Roh Kudus yang adalah roh cinta kasih Bapa dan Putra. Roh Kudus adalah roh Bapa, tetapi juga roh Putra. Kalau Roh Kudus ini adalah roh Putra, maka secara fakta ada ikatan yang sangat objektif dan tak terpisahkan antara Bunda Maria dan Roh Kudus. Karena apa? Karena Yesus mereka hadirkan bersama-sama di dunia ini. Sehingga kemudian kalau kita lihat dalam syahadat para rasul, aku percaya, dikatakan di sini bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ya, coba Anda ingat lagi, kalau setiap kali, tiap hari Minggu kita selalu mengucapkan ini ya. Jadi sesudah homili kita bersama mengucapkan syahadat para rasul, biasanya syahadat singkat. Ya, kemudian dikatakan di situ, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi karena itu tidak heran ya, kalau gereja juga memberikan satu gelar kepada Maria. Coba kalau Anda doa rosario, coba disadari benar-benar apa yang Anda doakan. Pada bagian awal kita menyapa Bunda Maria apa? Salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Jadi ikatan yang tidak terpisahkan ya. Gereja manapun, denominasi apapun, mau nggak mau pasti mengakui bahwa Yesus Kristus yang lahir di dunia ini dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi ini satu pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus ini sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah, dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, jadi kalau dalam hal ini, ya kalau kita lihat, kita renungkan, yang hadir, yang dijanjikan, ini adalah Roh Putranya sendiri, Roh Kudus sendiri yang adalah Roh Bapa dan Putra. Maka di sini sebenarnya peranan Bunda Maria di ruang atas sangat penting. Dikatakan oleh Kardinal Raniero Cantalamessa, satu ilustrasi sederhana. Dalam hal ini Maria gambarannya seperti wali baptis. Jadi di sini pada bagian atas ini dari PowerPoint ini, Maria ibu gereja dan ibu atau wali baptis gereja. Di bawah salib karena perintah dari putranya Yesus yang tersalib, Maria dijadikan ibu gereja, bunda gereja. Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibumu. Anak ini diwakili oleh murid yang dikasih, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes sebagai murid yang dikasih ini melambangkan gereja. Jadi dalam hal ini, di bawah salib, Yesus menyerahkan Maria sebagai bunda gereja. Tetapi kemudian di ruang atas, ketika berkumpul bersama para rasul untuk menanti janji Bapa, untuk menanti turunnya Roh Kudus, di sini Bunda Maria tampil sebagai ibu baptis gereja. Jadi gambarannya kalau mungkin sederhananya, ibu baptis ini ya sama dengan wali baptis ya. Jadi apa tugasnya wali baptis? Ya kita tahu ya, jadi mungkin Anda punya pengalaman menjadi wali baptis, mendampingi orang yang akan dibaptis. Tapi juga sebenarnya tidak lepas begitu ya, habis dibaptis selesai, tidak pernah kontak, tidak pernah apa ya. Tapi tugas wali baptis ini apa? Mendoakan, mendampingi, bahkan kalau perlu ya kadang-kadang ngajak ngomong soal iman, bicara soal iman dan sebagainya ya, membawa anak baptis tadi kepada Yesus.
Ciri-ciri ibu baptis yaitu sebagai seorang ibu baptis yang kuat dan penuh percaya diri. Agar dapat menjalankan tugasnya, seorang ibu baptis haruslah telah lebih dulu menerima baptisan. Dan ini dimiliki oleh Bunda Maria di ruang atas ketika mendampingi para rasul. Dia telah dibaptis oleh Roh Kudus dan kini membawa gereja untuk menerima pembaptisan Roh Kudus. Jadi dalam hal ini Bunda Maria telah dibaptis oleh Roh Kudus dan kini membawa gereja untuk menerima pembaptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Satu pertanyaan, kapan Bunda Maria menerima Roh Kudus? Kalau para rasul, ya seluruh gereja menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta sesuai janji Yesus. Tetapi Maria telah lebih dulu mendahului gereja, mendahului kita semua. Bunda Maria telah menerima Roh Kudus. Jadi hadir di ruang atas itu bukan sama sekali belum menerima Roh Kudus ya, Bunda Maria. Tetapi Bunda Maria telah menerima Roh Kudus dan tugasnya mendampingi para rasul, mendampingi gereja untuk menerima kehadiran Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, kapan Maria menerima Roh Kudus? Mari kita lihat dari Injil Lukas bab 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Injil ini dikutip dari apa? Peristiwa Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ya, jadi sedikit sebagai pengetahuan ya. Jadi seringkali orang menanyakan ya, keberatan menanyakan, oh, Bunda Maria juga punya keraguan dengan pertanyaan ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jadi setelah menerima kabar malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan putra Allah. Tetapi kemudian gereja menjawab, ini bukan keraguan. Pertanyaan Bunda Maria ini berbeda dengan keraguan Zakaria ketika menerima kabar bahwa Elizabeth yang sudah tua, Zakaria yang sudah mandul ini akan kemudian mempunyai anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Zakaria menjawab dengan keraguan, sehingga akhirnya dia diberi tanda, dia menjadi bisu. Sampai akhirnya kemudian ketika Yohanes Pembaptis lahir, baru dia kemudian bisa bicara lagi ya. Tetapi dalam hal ini, apa yang ditanyakan Bunda Maria ini sama sekali bukan ragu-ragu, bukan bimbang. Karena apa? Kita dapat lihat jawaban dari malaikat Gabriel. Di sini pertanyaan ini sebenarnya bertanya tentang proses ya. Karena itu malaikat Gabriel menjawab apa? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu. Artinya apa? Maria menerima turunnya Roh Kudus ketika dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dan peristiwa ini oleh penginjil Lukas, penulis Injil Lukas dan juga kisah para rasul, ini mempunyai suatu kaitan yang paralel dengan turunnya Roh Kudus pada Pentakosta atas gereja, di mana Bunda Maria hadir secara khusus di ruang atas bersama para rasul. Kita lihat paralelnya ya, jadi perbandingan yang diberikan oleh Kardinal Raniero Cantalamessa ini. Kepada Maria dijanjikan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau ya. Jadi Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kita pegang kata kuasa ya. Dan kepada para rasul dijanjikan kuasa dari tempat tinggi. Bandingkan dalam Lukas bab 24 ayat 49 ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu kemudian kisah bab 1 ayat 8.
Jadi dalam hal ini, Bunda Maria ketika menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, menerima janji tentang kuasa Allah, Roh Kudus yang turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan para rasul ketika Yesus naik ke surga dan para rasul diutus, juga diberi janji untuk menanti kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Kemudian sebagai bahan renungan kita, Bunda Maria adalah orang karismatik pertama dalam gereja. Kita lihat bagaimana Konsili Vatikan kedua juga membandingkan kedua peristiwa ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel dan juga pengalaman di ruang atas ketika Maria berkumpul bersama para rasul menanti datangnya Roh Kudus. Dikatakan di sini, kita juga melihat Bunda Maria yang dalam doanya memohon karunia dari Roh Kudus yang telah menaunginya sejak kedatangan malaikat Gabriel kepadanya. Jadi dalam hal ini kita perlu sadari, Bunda Maria adalah seorang yang telah menerima dan mengalami sendiri dalam dirinya kuasa Roh Kudus saat malaikat Gabriel mendatanginya. Dan kemudian pada hari Pentakosta, Bunda Maria menyediakan dirinya bagi para rasul agar mereka pun bisa menerima karunia yang sama dan kuasa dari tempat tinggi yang sama dengan yang diterimanya. Bunda Maria di ruang atas berdoa dan berjaga-jaga menanti janji Tuhan Yesus, janji putranya akan turunnya Roh Kudus atas gereja. Bunda Maria bukan pertama kali pada saat itu menerima Roh Kudus, tetapi dia telah menerima lebih dulu ketika menerima kabar malaikat. Dan di ruang atas ini, dia mendampingi para rasul. Dia mendampingi gereja supaya membuka diri selebar-lebarnya untuk kehadiran Roh Kudus, untuk turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sehingga sangat-sangat benarlah jika gereja kemudian menyapa Bunda Maria sebagai salam mempelai Allah Roh Kudus. Mari kita meneladani Bunda Maria, seperti dikatakan Kardinal Raniero Cantalamessa, sebagai ibu baptis gereja atau sebagai wali baptis gereja. Mempersiapkan tugasnya sebagai wali baptis, mempersiapkan untuk kedatangan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Pencipta. Biarlah Anda saat ini masuk dalam doa rosario ini dengan satu kerinduan bersama Bunda Maria dan para rasul hadir di ruang atas menanti janji Tuhan untuk turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ini yang menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan memberkati.